Menurut kalian, siapakah yang akan menjadi Putri Indonesia 2020? Halo guys, kembali ke video aku. Jadi hari ini aku tuh pengen nge-review atau ngebahas tentang pemilihan Putri Indonesia 2020. Dan di sini aku akan pengen memprediksi 10 kontestan dari Putri Indonesia 2020. Aku lihat dari videonya, dari saat mereka pemilihan di daerah atau saat mereka audisi, juga saat foto juga. Dan ini prediksi menurut aku sih ya, karena aku juga bukan seorang pageant lover sejati, jadi aku ya cuma pengen berdasarkan analisa aku aja sih yang menurut aku yang cocok menjadi Putri Indonesia 2020. Oke, kita mulai aja top 10 prediksi aku. Siapa aja masuk ke top 10 di pemilihan Putri Indonesia di 2020. Oke, nomor di posisi 10 sih aku memilih dari Jawa Barat, yaitu Jenita Sari Kurniasari. Menurut aku sih salah satu kandidat terkuat di Putri Indonesia untuk tahun 2020 ini yang dari Jawa Barat. Dan menurut aku dia tuh fotonya bagus dan dia sangat bawasnya tinggi banget. Aku lihat di videonya juga bagus, dan mungkin dia akan lolos di top 10 untuk pemilihan tahun ini. Ya, kita lihat aja nanti apakah dia masuk ke top 10 atau lebih. Jadi kita, menurut aku sih dia masuk ke top 10 ya. Next, lanjut di 9 itu ada DKI Jakarta 1, Stephanie Cecilia ini udah nggak asing lagi ya buat aku sih, karena dia tuh pernah ikut Miss Grand Internasional, maksudnya Miss Grand Indonesia ya, tapi cuma jadi run up. Dan itu tuh speakingnya tuh bagus, speaking Englishnya juga lancar banget, fluent in English, dan dia tuh speechnya juga tegas gitu ya. Menurut aku sih sangat berpotensi masuk ke 10 besar, dan dia merupakan salah satu kandidat terkuat mungkin di pemilihan Putri Indonesia tahun 2020 ini. Next, kita punya Sumatera Utara, Meghna Sharma. Nah, Meghna Sharma ini dulu itu tuh putri daerah yang terpilih untuk pertama kalinya di Sumatera Utara. Dia itu nggak tahu ya kenapa Sumatera Utara tuh tahun lalu juga Western India gitu kan. Nah, sekarang ini Meghna Sharma juga, dan dia tuh jangan dianggap enteng karena dia tuh lulusan dari Singapura, dan dia tuh lebih ke desain baju gitu, tahu aku sih ya. Dan dia tuh emang cantik sih, dan itu menurut aku ya sangat berpeluang di top 10 pemilihan Putri Indonesia. Dia tuh salah satu mega favorit juga sih di PL Indonesia. Dan ntar kita lihat aja nanti di malam grand final. Next, kita punya dari provinsi Bali. Nah, Bali ini tetap aku masukin karena emang Bali tuh fluent in English. Inggrisnya jago banget, terus dia tuh smart, berprestasi banget, dan ya look oriental juga, mungkin bisa jadi di ajang internasional, maksudnya Miss Internasional. Ya dari awal sih dia tuh udah kelihatan ya smartnya, terus ya anaknya juga attitude-nya baik tuh, dan aku suka sih liatnya dari provinsi Bali ini, Putu Ayu Saraswati. Lanjut di posisi 6, ini aku menjagokan dari daerah istimewa Yogyakarta, Ervina Natasha. Nah, Ervina ini memiliki kulit yang bagus banget ya, eksotik banget, seperti mengingatkan aku pada Wilda tuh kulitnya bagus banget ya, eksotik itu, dan itu sangat ya bukan di
pertandingan atau apa gitu, itu alami, dan itu menurut aku sangat menciri khaskan orang Indonesia yang berkulit sawo matang. Dan dia untuk catwalknya juga bagus banget, dan juga bahasa Inggrisnya juga oke. Nah, mungkin dia sangat berpeluang banget di pemilihan Putri Indonesia 2020 ini, dan bisa jadi kandidat yang terkuat sih menurut aku. Lanjut ke posisi 5, ada Kalista Iskandar atau Louis Kalista. Nah, ini dari Sumatera Barat. Dia itu blasteran Padang Amerika ya, setahu aku. Dan dia itu luar biasa cantiknya karena blasterannya itu. Dan juga dia tuh memiliki, kemarin itu waktu preliminary dia tuh juara kedua setelah Jawa Tengah, dia pemenangnya. Dan itu tuh jangan dianggap main-main, maksudnya dia tuh merupakan kandidat terkuat, salah satu kandidat terkuat di pemilihan Putri Indonesia 2020 ini. Dan emang sih sangat berpotensi banget ya untuk memenangkan Putri Indonesia di tahun ini. Jadi ntar kita lihat aja apakah dia membawa mahkota Putri Indonesia atau tidak. Next, kita kembali lagi ke posisi 4, yaitu ada Olivia Putri dari Kalimantan Barat. Nah, ini salah satu mega favorit di pemilihan Putri Indonesia tahun ini. Dari awal tuh dia tuh udah digaung-gaungin namanya. Fotonya sudah banyak beredar luas. Dia akan mengikuti audisi Putri Indonesia, dan dia merupakan salah satu anak didik dari Ratu Sejagat. Dan itu jangan anggap remeh ya, karena back to back dari Sonia dan Fred itu merupakan anak didik dari Ratu Sejagat. Nah, ini apakah di tahun ini Ratu Sejagat akan kembali back to back lagi? Nah, kita lihat. Dan Olivia Putri ini merupakan kandidat yang salah satu kandidat terkuat di finalis Putri Indonesia 2020. Kita lihat nanti. Lanjut ke posisi 3. Nah, di sini tuh ada si mega favorit Jihan Almira. Nah, pasti banyak protes kan. Loh, kok kenapa sih di posisi 3 bukan yang favorit yang pertama? Nah, ini kan prediksi aku tuh. Ya kita nggak tahu kan. Saya bukan juri dari PPI atau orang YPI. Nah, menurut aku sih ya kan ketiga-tiga itu pasti udah jadi pemenang, bukannya kenapa-napa. Mungkin menurut aku si Jihan ini lebih cocok ke Miss Supranasional karena dia tuh ngondeknya dapet gitu, terus menurut aku lebih luas, lebih energi gitu loh. Dan menurut aku sih ya lebih pantas ke Miss Supranasional ya. Tapi kok nggak tahu karena dia tuh digadang-gadang juga sebagai Putri Indonesia juga. Kita lihat aja nanti apakah juri akan memilih dia sebagai Putri Indonesia atau enggak. Nah, nanti kalian harus nonton tanggal 6 nanti. Lanjut di runner up 1, ada aku memilih itu dari Sulawesi Selatan, Karina Wijaya. Dan seperti kalian tahu, Karina itu menurut aku sih mengingatkan aku pada si Kevin Liliana, Miss Internasional kita yang menang. Wajah tuh look oriental gitu ya. Dan dia untuk catwalk bagus banget, dan juga dan public speaking juga bagus. Menurut aku dia berpotensi banget karena di Miss Internasional tuh kebanyakan sih, maksudnya nggak juga ya, tapi oriental look tuh dapat nilai plus lah menurut aku sih untuk juri-juri yang ada di Jepang sana. Mungkin Karina Wijaya itu lebih pantas lah mewakili Indonesia ke ajang Miss Internasional tahun 2020 ini. Dan sekarang di posisi 1 favoritku di pemilihan Putri Indonesia 2020 ini adalah dari Jawa Timur, yaitu Ayu Maulida. Menurut aku setelah dulu di 2017 Ayu itu kalah di pemilihan Jawa Timur, dia jadi runner up 1.
dan kemarin tuh Fatma Ayu ya pemenangnya. Nah jadi dia 2018 tuh belum nyoba lagi, tapi dia tuh menyiapkan dirinya, memprepare dirinya untuk di 2020 itu pemilihan Putri Indonesia, dan itu kelihatan banget ya persiapannya tuh udah matang banget. Dan dia juga pemenang dari Face of Asia, dan itu prestasi yang luar biasa sekali ya. Menurut aku dia tuh ada sedikit seperti Mbak Atika Sari Devi, cara penyampaiannya, cara ngomongnya, terus dari catwalk udah jangan diragukan lagi. Catwalknya dia tuh udah jago banget, dan dia tuh emang sudah prepare well, maksudnya udah prepare udah bagus banget, dan cara berbicaranya juga udah enak, attitude-nya bagus banget, dan dia tuh menurut aku sih sosok dari seseorang putri Indonesia ya. Indonesia look-nya dapet. Putri Indonesia tuh nggak harus blasteran ya, jadi ya mungkin blasteran banyak nanti di finalis Miss Universe gitu, tapi ya kita harus bisa, semoga jadi sesuatu yang berbeda gitu, Indonesia look tapi bisa sukses di Miss Universe kayak Sonia Virginia Citra kemarin, terus juga Anindya Kusuma Putri itu juga Indonesia look tapi berhasil di ajang Miss Universe, gak kalah dengan bule-bule yang ada di Miss Universe. Dan aku Ayu Maulida sih layak untuk menjadi Putri Indonesia 2020. Tapi aku nih prediksiku doang sih ya, nggak tahu bener apa enggak, nanti kita lihat aja di malam finalnya tanggal 6 Maret. Oke, itulah prediksiku untuk pemilihan Putri Indonesia 2020. Semoga siapapun pemenang dari Putri Indonesia ini akan berhasil, kalau bisa sih melebihi Freddy ya, membawa pulang mahkota Miss Universe 2020 atau Miss Supranasional atau back to back lagi, maksudnya kembali lagi Miss Internasional dapat lagi seperti Kevin kemarin. Yang pasti siapapun pemenangnya kita harus tetap dukung wakil Indonesia di ajang internasional. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.